Pada kesempatan pagi hari ini kita udah masuk pada bacaan faslun fi ahkamis shaumi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi ahkamis shaumi, ini satu pasal menerangkan tentang hukum-hukum berpuasa. Farduhu bermula rukun-rukunnya. Fardunya puasa atau rukunnya puasa sama aja. Ya, ada yang bilang fardu puasa, ada yang bilang rukun puasa. Nah, itu sama. Yang pertama niyatun lailan likulli yaumin min ramadana. Jadi rukun puasa yang pertama niat yang harus ucapkan di setiap malam. Ya, likulli yaumin bagi setiap hari daripada bulan Ramadan. Jadi tiap malam tuh kita niat mau puasa besok. Itu rukun tuh. Makanya dari dulu orang tua kita ngajarin, ya, supaya kagak kelupaan kalau habis sholat tarawih, nah sebelum pada pulang, nah itu niat sama-sama. Ya, itu tuh orang tua kita ajarannya begitu. Ya, tujuannya apa? Supaya kita kagak lupa besok mau puasa. Nah habis sholat tarawih, ya selesai, ya mereka pada niat dah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu begitu niatnya. Ya, dan ini niat udah biasa kita laksanakan. Nah, itu hukum niat di waktu malam rukun namanya. Jadi tiap malam, besok mau puasa niat lagi malamnya, besok mau puasa niat lagi malamnya. Begitu ajaran Imam Syafi'i. Dan itu yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Udah pakai datu yang begitu. Ya, karena memang katanya puasa hari pertama ya dengan puasa hari kedua beda. Puasa hari kedua dengan puasa hari ketiga beda juga. Puasa hari ketiga dengan puasa hari keempat berbeda juga. Jadi setiap hari beda. Makanya perlu ada niat. Itu. Jadi niatnya ya tiap malam, karena memang hari pertama berbeda dengan hari kedua sehingga perlu niat lagi. Hari ketiga berbeda lagi ya dengan hari kedua sehingga malam ketiganya perlu niat. Nah, hari keempat beda lagi dengan hari ketiga, makanya malam keempatnya perlu apa? Perlu niat. Nah, itu yang dimaksud niyatun lailan likulli yaumin min Ramadan. Iya. Dibaca Ramadana juga baca Ramadan yang bagus yang saya baca itu Ramadhani. Nah, begitu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hazi sanati lillahi ta'ala. Dah, pokoknya sudah sampaikan ya beberapa waktu yang lalu. Itu aja tuh. Ya, jadi jangan dibaca Ramadhani hazi sana, tapi Ramadhani hazi sanati. Ya, seperti itu. Iya, benar, isim ghairu munsharif ya, namun lafaz Ramadan isim ghairu munsharif diidopatkan. Nah, kalau udah diidopatkan berarti jarnya kembali ke kasra. Wa jurra bil fathati ma lam yansharif ma lam yaku al au ya ba'da ar-radif. Jadi kalau isim ghairu munsharif selama tidak diidopatkan atau tidak masuk alif lam maka dijarkannya dengan fathah. Tapi kalau udah diidopatkan dijarkannya dengan kasrah kembali atau masuk alif lam ya dijarkannya dengan kasrah kembali. Fi ahsani takwim. Fi ahsana takwim apa fi ahsani takwim? Ayo.
fi ahsani. Padahal kan ahsan isim ghairu munsharif. Kan mestinya fi ahsana. Ya, tapi karena ahsan diidopatkan kepada takwim jadi fi ahsani takwim. Paham gitu ya? Ya, jadi nanti kalau ada yang nanya jawabannya begitu. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hazihi ramadhani mudhof hazihi mudhof ilaihi ahsani mudhof takwim mudhof ilaihi. Begitu. Dulu saya waktu nyampaikan ini ada yang protes. Wah, Ustaz salah tuh. Kan Ramadan isim ghairu munsharif. Nah, begitu saya jelasin baru dia ngangguk-ngangguk. Oh begitu ya, karena lafaz Ramadan diidopatkan kepada hazihi. Kalau isim ghairu munsharif udah diidopatkan berarti dijarkannya dengan kasroh. Kalau kagak diidopatkan dijarkannya dengan fathah. Begitu. Jadi tuh orang tua kita ngajarin tiap malam dah tuh baca niat, ya baca niat tiap malam. Jangan lupa niat. Karena puasa wajib. Ramadan kan puasa wajib, makanya tiap malam mesti niat. Beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, ya siang hari boleh. Ini kita pengen puasa nih. Ya hari ini bulan makan, bulan minum. Kita niat sekarang boleh nggak? Boleh. Nabi ya waktu pagi-pagi ya pulang. Lalu nanya sama istrinya, wahai istriku Siti Aisyah, kira-kira ada apaan nih buat sarapan pagi? Kata Siti Aisyah, kagak ada apa-apaan ya Rasulullah. Ya, kali nasi goreng kagak ada, lontong kagak ada, gorengan kagak ada. Bagaimana kata Nabi? Izan asuma. Kalau begitu saya puasa dah. Tuh, jadi niatnya udah siang. Boleh nggak? Boleh. Karena puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan contohnya, itu nggak boleh puasanya di siang hari niatnya. Ya, niat di siang hari sekarang udah siang nih, nggak boleh puasa niat Ramadan sekarang. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hazi sanati lillahi ta'ala, nggak boleh. Ya, mesti malam hari. Yang dinamakan malam habis maghrib sampai sebelum fajar. Itu namanya malam. Habis maghrib udah malam tuh. Kita habis sholat maghrib udah malam namanya. Ya, sama sebelum terbit fajar. Nah sebelum terbit fajar tuh, misalnya makan sahur jam 4. Ya fajarnya misalnya subuhnya jam 4:30. Ya masih boleh. Nah seperti itu. Makanya orang tua kita tuh bijaksana banget dan ngajarin dari dulu. Habis sholat tarawih dah baca rame-rame. Supaya apa tujuannya? Supaya tidak kelupaan. Tuh begitu. Wa aqalluha minimal niat lapasnya begini, nawaitu shauma ramadana. Nah kalau begitu dibacanya ramadana tuh, nawaitu shauma ramadana ya, saya niat puasa Ramadan. Itu minimal begitu boleh ya. Nawaitu fi'il fa'il, shauma jadi maf'ul bih, shauma mudhof, ramadana mudhof ilaihi, alamat jarnya dengan fathah. Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Ya, tapi kalau pakai Ramadana hazihi nggak boleh. Ramadhani. Karena Ramadhani mudhof, hazihi mudhof ilaihi. Kalau nggak ada hazihinya, ya Ramadana. Nawaitu shauma Ramadana. Gitu. Ini ilmu nahu nih. Saya dulu masih di pondok paling demen sama ilmu nahu. Ya tuh saya kitab nahu yang mana aja saya beli dulu ya, masih di pondok demen memang saya suka tuh baca kitab nahu. Wal akmalu yang paling sempurna nih, yang paling sempurna niatnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi hazihi sanati lillahi ta'ala tuh. Atau nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang kita baca tiap malam di bulan Ramadan merupakan niat yang paling sempurna, yang akmal. Tuh, jadi akmal itu artinya yang paling sempurna. Itu yang kita baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Wa talaffuzu biha, dan melapazkan dengan niat. Tuh, boleh dah lapazkan niatnya.
Ya, padahal kan niat itu fil qalbi. Tapi kalau kita mau lapazkan boleh nggak? Boleh, supaya sempurna. Itu sebenarnya kita kagak lapazkan juga boleh. Seperti usolli fardhus subhi kita lapazkan ya boleh. Sekarang kita nggak lapazkan, langsung aja Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Cuma kita untuk menggampangkan, untuk memudahkan, kita baca usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tuh untuk memudahkan qasar ta'arud ini dilapazkan dulu pakai usolli. Ya, jadi kalau ada orang kagak pakai usolli boleh nggak? Ya boleh aja. Ya, nggak apa-apa. At-talaffuz bin niyyah mustahabun inda Syafi'i. Tuh, jadi melapazkan niat hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Tuh begitu. Makanya orang-orang tua kita ngajarnya begitu dah. Ya usolli fardhus subhi. Nah begitu. Sekarang ada orang datang langsung aja nggak pakai usolli Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Ya, gitu. Cuma kita kan pengen mantep. Iya. Niatnya malam, pelaksanaannya besok boleh. Kalau muktarinan gitu. Iya benar. Ini kecuali pada ya puasa. Sebab alasannya ya dalam puasa itu susah untuk muktarinan. Ya dipilih itu untuk puasa susah. Nah kalau yang lain-lain mesti begitu. Sholat kan bareng ya. Allahu Akbar. Puasa malam, puasanya besok. Ya mestinya bukan niat, namanya apa tuh? Azam mestinya. Tapi di kalangan ulama tetap itu dikatakan niat. Kenapa? Karena li usrihi, karena susahnya untuk membarengkan kita ya awal ya puasa dengan niat susah. Coba bagaimana? Ya mulai terbit fajar dibarengin, orang pada repot ntar. Makanya dikatakan farduhu niyah lailan. Tuh, begitu. Jadi menurut para ulama-ulama fikih tetap itu disebut niat, bukan azam. Ya, disebut apa? Niat. Itu hanya istimewa pada puasa. Kalau pada yang lain-lainnya apa itu niat? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Tuh, mesti itu definisinya itu benar begitu emang. Ya, tapi untuk puasa itu karena susahnya untuk menyertakannya, maka nggak apa-apa dah di malam hari lebih dulu. Saya kalau misalnya dia malam hari pelupaan niat itu di siang malam itu gimana Ustaz? Iya, menurut mazhab Imam Syafi'i puasanya kagak sah karena kagak niat. Tapi dia wajib imsak. Tetap siangnya kagak boleh makan, nggak boleh minum. Jangan dibilang Ustaz mohon maaf saya makan nih ini emang apa semalam kagak niat. Kagak boleh. Lupa niat, kagak niat, tetap siangnya wajib imsak. Bukan puasa, imsak. Nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Tapi nggak puasa, makan dosa haram. Nanti wajib dikodoin. Nah begitu. Tapi ada mazhab lain yang gampangin. Bagaimana nih? Untuk jaga-jaga supaya takutnya nanti kita lupa, maka pada malam pertama kita niat 1 bulan penuh. Itu boleh. Mazhab selain Imam Syafi'i membolehkan. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau kita lupa, nah kita pakai mazhab lain. Oh, ada yang membolehkan. Udah besok jadi puasa, nggak usah dikodoin. Begitu. Makanya boleh tuh. Jadi di malam pertama kita niat ya puasa sebulan penuh. Ya. Nah, boleh begitu. Watarku muktirin naharon, kemudian rukun puasa yang selanjutnya tinggalkan hal-hal yang dapat membatalkan di siang hari. Semua yang dapat membatalkan di siang hari tinggalin. Makan tinggalkan, minum tinggalkan, hubungan suami istri tinggalkan. Pokoknya yang membatalkan apa aja dah. Yang membatalkan puasa itu tinggalkan semuanya. Nah itu termasuk rukun ya puasa.
Wa sunnatuhu bermula sunnahnya puasa as-suhuru. Ya, sinnya dibaca dhammah, suhur. Orang bilangnya sahur, ya. Itu yang benar bahasanya as-suhur. Kalau kata orang kita makan sahur gitu ya. Tuh, tapi bahasa Arabnya bukan sahur, suhur. Gitu. Jadi makan menjelang subuh tuh ya itu namanya suhur. Ya. Tuh waktu-waktu sahur itu tuh ya jam 3, jam setengah 4. Itu yang dikatakan waktu yang penuh dengan ya rahmat dan kasih sayang Allah. Yang dibilang Allah turun di malam ya 3/4 yang terakhir. Nah itu dimaksud rahmat Allah turun. Tuh, makanya kalau jam 2, jam 3, apalagi sekarang yang namanya subuh jam 4-6 menit. Nah itu jam 2, jam 3 udah bangun. Itu rahmat Allah lagi pada turun tuh di situ. Ya. Nah begitu Bapak Saudara. Makanya makan sahur di waktu-waktu yang istimewa. Tuh, menjelang subuh. Itu waktu yang paling istimewa. Yang jarang orang bisa bangun. Kecuali orang yang udah pilihan hamba-hamba Allah. Nah begitu. Sebab berat yang namanya bangun subuh jam 4-6 menit. Kita disuruh bangun jam 3. Berat gak kira-kira? Berat, sedang enaknya tidur. Ya tuh begitu. Tapi orang-orang pilihan itu dia bisa bangun. Udah tahajud. Udah ya pokoknya mustaghfirina bil ashar. Kalau istilahnya dalam Al-Quran. Mereka sudah beristighfar di waktu-waktu sahar. Ya, menjelang subuh. Nah, makan sahur untuk puasa besok siang namanya as-suhur namanya. Hukumnya apa? Sunnah. Ya, jadi hukumnya sunnah. Wabit tamri, kemudian makannya pakai tamr, pakai korma ini yang udah kering, itu namanya tamr. Ya, itu ahabbu, lebih dicintai. Ya, kalau Rasulullah makannya nyaur sama korma. Kalau kita mah nggak bisa korma. Ya, korma 3 butir. Ya, subuh juga udah lapar lagi. Ya, kalau Nabi 3 butir aja udah sampai maghrib kuat. Kalau kita harus apaan? Harus nasi. Ya memang beda gitu kondisinya. Ketupat agak aci. Ketupat katanya jalan-jalan sedikit juga udah lapar lagi. Nah begitu ya, sama Nabi kalau buka puasa pakai korma 3 butir. Ntar nyaurnya pakai korma 3 butir. Udah begitu aja ya. Nah kalau kita begitu ya repot ya. Repot. Kita mesti ya nasi, kalau belum sepiring belum namanya makan sahur. Ya seperti itu. Namun kita bisa ambil sunnahnya gitu. Buka puasa ambil korma dulu. Ntar habis korma ya biasa makan ya yang lain seperti itu. Wayah sulu dan hasil sunnah makan sahur walau bijar atimain sekalipun hanya dengan segelas air. Jadi jangan malas gitu Bapak Saudara. Kan kadang-kadang ada orang malas. Ustaz saya gak mau bangun dah. Udah lanjut aja. Ya malas banget bangun, capek bener. Nah jangan. Tetap bangun. Sebab makan sahur itu barokah. Ya walaupun cuma segelas air gitu. Segelas air aja teh dimanisin. Atau air susu. Atau air bening dah. Ya tetap sunnah. Nah seperti itu. Ini yang kata ya ulama-ulama fikih walau bijar atimain sekalipun hanya segelas air. Wa waktunya makan sahur itu min nisfil laili, di tengah malam. Dari jam 12 ke sana udah. Kalau yang namanya tengah malam tuh di atas jam 12. Kalau jam 11 belum makan sahur namanya. Ya, kalau jam 1, jam 2 udah namanya sahur. Cuma mentakhirkan makan sahur itu lebih bagus sunnah. Ya, misalnya kalau subuh jam 4:30, nah kita makan jam 3:30 sampai jam 4 dah. Jam 4. Ya, jam 4 kurang 15 menit. Jangan jam 1 udah makan sahur ya.
Jangan. Udah ustaz sekalian aja tidur ntar langsung bangun subuh. Nah begitu, kagak mau repot dia. Jangan, tetap disunnahkan takhirus sahur. Ya mentahirkan makan sahur. Nah itu begitu sunnahnya. Wa ta'khiruhu, mentahirkan makan suhur itu aula, lebih bagus, malam yaqa, selama tidak terjadi pisakin dalam waktu yang meragukan. Ya jam 4 lah. Tapi kalau sekarang subuh jam 4 6 menit, jangan jam 4 enggak keburu. Iya. Nah, begitu. Kalau Ramadan biasanya kan subuhnya jam 4:30 ya. Ya kalau Ramadan. Ini di bulan November emang sekarang Masya Allah subuh jam 4 6 menit. Tadi jam 4 6 menit ya. Jam 4 6 menit tadi subuh. Kalau kita bangun jam 4 ya enggak keburu dah. Apalagi pakai nongkrong dulu. Ya enggak keburu, ketinggalan salat jamaah kita. Bangunnya mesti jam 3. Nah, jam 3 bangun, jam 3:30 dah bangun. Nah, baru dah ya kita bisa wirid-wirid yang lain. Nah, seperti itu. Ya, kalau bangun jam 4 dah ketinggalan. Ya, karena memang subuh sekarang Masya Allah di awal banget nih. Jam 4 6 menit udah subuh. Ya, tuh seperti itu di awal banget ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-suhuru akluhu barakatun. Tuh, suhur makannya aja udah penuh barokah. Makannya tuh berkah. Fala tada'uhu, makanya kata Nabi jangan kau tinggalkan. Makan ya suhur tuh jangan ditinggalin. Kalau kita nyaur jangan ditinggalin dah. Ya, karena itu sunnah penuh dengan nilai keberkahan. Walau ayyajra'a ahadukum jara'atan min ma'in, sekalipun salah seorang di antara kamu hanya meneguk satu tegukan dari air. Satu gelas enggak banyak, enggak besar tuh gelasnya, walaupun cuma satu teguk air, itu tetap dapat sunnah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alal mutasahhirin, itu mereka semuanya berselawat, memohonkan ampunan, maksudnya berselawat di situ terhadap atau buat orang-orang yang makan sahur. Rawahu Ahmadu, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, khairu khisalus shaimi as-siwaku, sebaik-baik sifat orang berpuasa siwak. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Wa qala, dan beliau bersabda, iza sumtum, apabila kamu berpuasa, pastaku bil ghadati wala tastaku bil asyi, maka bersiwaklah di malam hari, jangan siwaknya di siang hari. Tuh, kalau kita lagi puasa siwaknya malam, ya, jangan siang. Fa innahu laisa min shaimin taibasu syafatahu bil asyi illa kana nuran baina ainaihi yaumal qiyamah. Karena kata Nabi, tidak ada orang yang berpuasa yang kering dua bibirnya. Tuh, kalau siang kan kering tuh bibirnya. Ya, itu katanya kecuali itu nanti menjadi cahaya di antara dua matanya. Nih mata nih dua kita. Nih di sini nih menjadi cahaya nih. Ya, jadi kering bibir orang yang berpuasa nanti menjadi nur di sini nih nurnya, cahaya. Tuh, menjadi cahaya, Masya Allah. Makanya biarin orang kalau puasa kering siang harinya. Ya, apalagi jam 1, jam 2, sedang kering-keringnya itu. Ya, jadi nggak usah siwak. Ya, biarkan keringnya dua bibir. Bagi orang yang sedang berpuasa nanti menjadi nur, menjadi cahaya, Bapak Saudara. Ya, jadi di antara dua matanya tuh di keningnya. Nah, itu namanya ada cahaya di situ. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani. Wa ta'jilu fitrin, kemudian menyegerakan berbuka puasa. Sunnah juga nih. Ya, sunnah takjil. Kalau udah yakin azan maghrib, maka yang paling bagus kita kerjakan bagi yang lagi puasa membuka atau membatalkan. Buka puasa dah, batalin. Itu namanya ta'jilu fitrin. Iza tahaqqaqal ghurubu, apabila udah yakin itu terbenam udah waktu maghrib. Wa taqdimuhu ala sholati, dahulukan berbuka daripada sholat. Jangan bilang saya mau sholat aja dulu Nah, nggak bagus. Buka, batalin puasanya baru sholat.
Wa kaunuhu bisalasi rutobatin, dan kondisi pada saat takjil itu menggunakan makanan 3 butir rutob. Rutob itu artinya korma yang masih basah. Ya, jadi rutob itu yang basah. Kalau tamer yang udah kering. Tuh rutob itu nggak tahan lama emang. Tapi Nabi suka kalau buka puasa pakai rutob. Itu korma yang masih basah tuh. Ya, itu namanya rutob. Nah, kalau yang kering udah disimpan setahun aja kuat, itu namanya tamer. Jadi ada rutob, ada tamar. Tapi yang sunnahnya untuk berbuka puasa rutob. Itu Nabi begitu 3 butir. Kalau nggak ada rutob baru tamer. Ya, 3 butir tamer. Kalau nggak ada juga pahasawatu ma'in, beberapa teguk air. 1 gelas, beberapa teguk, 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, itu begitu. Jadi makanya kita kalau minum sunnahnya jangan langsung segelas. Ini buka puasa aus banget, bok, jangan. Istirahat 1 teguk. Istirahat lagi 2 teguk. Nah, ketiganya habisin. Gitu. Terus sunnahnya begitu bagus. Ya, dan minumnya sambil duduk yang bagus. Kecuali air zam-zam. Kalau air zam-zam boleh sambil berdiri. Ya, beda air zam-zam. Kalau ya air yang lain kalau bisa itu sambil duduk. Walaupun sih boleh aja minum sambil diri, tapi itu makruh menurut para ulama. Gitu. Bukan kagak boleh, cuma makruh. Yang bagus duduk. Ternyata di dalam ilmu kesehatan orang kalau minum sambil duduk itu banyak kemanfaatannya. Nah, begitu Bapak Saudara. Ya, nanti bisa ditinjau dari segi kesehatan. Nabi ngajarinnya suruh duduk kalau minum. Kecuali air zam-zam. Kalau air zam-zam beda dari yang lain. Ya, walaupun sambil diri nggak apa-apa. Ya, begitu. Sambil diri minum air zam-zam itu beda, dibolehkan. Kalau bala, orang yang bagaimana kan? Kenapa? Bala. Kan ada rutob. Iya. Tamar. Iya. Ada bala. Nah, tapi itu mungkin yang mengkel. Yang mengkel. Iya. Kalau rutob itu yang udah mateng tapi masih basah. Gitu. Nah, kalau yang udah kering tuh yang bisa disimpan lama-lama. Nah, ada lagi yang mengkel. Nah, begitu. Kalau yang mengkel tuh sepet-sepet. Kayak sao. Nah, begitu. Emang jenisnya banyak ya Ustaz ya? Iya, jenisnya banyak. Wa du'aun ba'dahu, kemudian disunahkan baca doa lagi setelah buka. Ingat ya Bapak Saudara, doa setelah berbuka. Jadi makan atau minum baru berdoa, begitu. Jangan pas Allahu Akbar, baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Salah kaprah itu. Iya, minum. Ya, dulu ada korma makan korma dulu, ada gorengan makan gorengan dulu. Nah, udah minum makan gorengan baru baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya. Begitu ya. Ini kadang-kadang kita diajarin ya berbuka ya puasa, nah kemudian berdoa sebelumnya. Ayo baca doa dulu, baca doa. Nah begitu. Jadi salah itu ya. Jadi buka baru baca doa. Ya kalau di televisi mah jangan diikutin. Ya kita ngaji. Ya, kalau ngaji ada kitabnya. Jadi kagak salah. Gitu. Nah, kalau di TV mah ya jangan diikutin dah. Ya Allahu Akbar, Allahumma lakasumtu. Apalagi sinetron ya. Ya sinetron mah jangan diikutin. Sinetron itu tontonan, jangan dijadikan tuntunan. Kalau yang kita jadikan tuntunan ngaji. Tuh, kalau kita ngaji ada kitabnya. Ya, jadi kita paham. Kalau nonton itu di sinetron begitu, sinetron. Iya, nah begitu. Ya, guru juga lihat yang ahli kitab apa bukan. Nah begitu. Jadi kalau yang ahli kitabnya ngerti dah tuh, dibaca kitab. Nah itu yang perlu kita perhatiin. Ya.
Jadi doaun ba'dahu tuh ada kata-katanya, berdoa setelah berbuka. Wa huwa lapas doanya begini, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu ya wa rahmatuka rajautu wa ilaika tubtu zahabaz zama'u wa talatil uruku wa sabatal ajru insya Allahu ta'ala. Itu begitu doanya ya, ini termasuk sempurna nih doanya. Ada yang baca Allahumma lakasumtu aja, ada yang baca zahabaz zama'u aja langsung, zahabaz zama'u talatil uruku. Tapi kalau kita biasa dah Allahumma lakasumtu baca aja ya, Allahumma lakasumtu. Sekalipun dibilang Ustaz ini hadisnya dhaif, nggak apa-apa, baca aja ya begitu. Zahabaz zama'u baca juga. Kalau zahabaz zama'u bahkan hadisnya sahih gitu. Ini ada dua hadis gabungan ada hadis yang dhaif, ada yang sahih. Zahabaz zama'u wa talil uruku itu hadis sahih. Kalau Allahumma lakasumtu habis dhaif, tapi dua-duanya dibaca. Ya, ada yang bilang ini doa ini jangan dibaca karena ini dhaif. Nah, doa mah nggak pakai hadis juga boleh ya. Nah, begitu. Kita berdoa nggak pakai hadisnya boleh nggak? Boleh. Ya Allah, ya berikan saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Boleh nggak begitu? Berdoa. Boleh. Orang doa. Ada nggak hadisnya begitu? Nggak ada. Ya boleh aja. Nah begitu. Ya Allah, ya obyekan saya ya sedikit lagi gol. Mohon ya Allah, ya kita minta supaya gol, obyekan gol, boleh nggak? Boleh berdoa. Ada nggak hadisnya? Kagak ada. Nah begitu. Tapi melalui ayat udah cukup. Ya ud'uni astajib lakum. Udah itu aja. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada saya, pasti saya akan terima. Udah doa begitu cukup. Jadi Allahumma lakasumtu baca gitu. Zahabaz zama'u baca juga. Nah, udah orang tua kita dulu ngajarin begitu. Udah bener semuanya. Ya, jadi ikutin aja. Allahumma lakasumtu ya, terus dah. Sampai zahabaz zama'u wa talil uruku wa sabatal ajru insyaallah taala. Sampai sini kali ya. Nanti baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.